Itu waktu berangkat ke kota-kota lain kan itu sebenarnya juga tantangan ya. Betul. Artinya hanya di satu kota aja belum tentu kita bisa ngawasi. Betul. Belum tentu kita bisa intinya manajemennya benar semua lah. Betul. Nah kalau di luar kota itu triknya gimana Pak? Triknya saya pasang orang di sana kan itu. Jadi seperti kami nyebutnya core wheel. Jadi struktur kami ada namanya core wheel, core wilayah. Jadi ada core wheel ini yang bertanggung jawab terhadap minimal 4 sampai 6 outlet. Jadi core wheel ini yang tiap sebulan sekali kita panggil ke pusat untuk bisa diajak diskusi. Jadi ada coaching, ada laporan, ada evaluasi begitu. Gitu ya. Tetapi sekali lagi apa yang saya lakukan ini memang belum maksimal Pak Rije. Ya. Harusnya masih bisa dinaikkan yang lebih tinggi lagi. Semua tetap harus ada manajemen yang baik ya. Betul Pak Rije. Jadi semua tapi ngurusi sendiri semua. Iya, ngurusi sendiri. Bukan menjual franchise ke orang lain. Iya, tidak kita ngurusi sendiri. Ya nangis-nangis juga gitu, pernah kecurian, pernah begitu, tapi ternyata materi kuliah gitu, materi pembelajaran yang paling jos itu adalah ketika kita mengalami kan itu. Misalnya tahun 2007 kalau nggak salah, 2007-2008 kan itu. Saya hampir kehilangan omset itu per bulan 3-4 juta. Hilang loh kan itu. Setelah saya sadari kan ada yang nyuri gitu loh. Ya. Tapi kan nggak ada pelajaran bisnis. Apabila kamu menemukan maling gitu ya atau korupsi gitu kan nggak ada di materi pembelajaran waktu training gitu ya. Nah ternyata ilmu atau pembelajaran yang paling mahal kan mahal itu kan sebulan 4 juta dan itu hampir 6 bulan gitu kejadian seperti itu. Ternyata pembelajaran yang paling mahal itu pada saat kita mengalami sendiri kan. Saya pernah jual hanya satu burger kan saya dengan istri saya di sana, hujan deras banget gitu. Karyawan satu kalau nggak salah, ada jaga satu, istri saya nemani, jual satu kan. Saya bilang, mah laku berapa? Satu. Waktu itu harganya 5.000 kan. Saya bilang, gila, ini beneran atau enggak ini loh? Bisnis ini kayak gini atau enggak gitu? Kenapa kita jaga dari jam 5, terus kan kehujanan di pinggir jalan lakunya satu kan. Tapi waktu itu tidak ada perasaan, besok libur atau down atau enggak gitu. Saya hanya bayangin kan. Kalau waktu saya jualan laku satu dan dapat 5.000, habis itu besok pagi saya nggak jualan, mungkin saya nggak bisa merasakan hasilnya sampai detik ini kan. Jadi memang tantangan itu luar biasa. Gitu. Suatu saat juga pernah istri saya dipisu-pisui ya, kalau orang Jawa bilang gitu, dimaki-maki gara-gara telat jualin gitu ya. Sama pembeli gitu ya. Pembeli. Ya, sama pembeli telat, dia keburu pulang ke Semarang. Kemudian karena hujan maka cara jual kita kan terbatas itu saja. Terus dia istri saya diundak-undak kayak gitu. Saya tahu dia salah. Dan waktu saya jelaskan dengan asik gitu, malah tiap sore beli di situ. Dan dibawa pulang ke Semarang, malah mau franchise gitu ya. Intinya penanganan komplain ya. Iya, itu penting. Sebetulnya saya ingin katakan ke teman-teman yang akan mulai bisnis seperti saya gitu ya, terutama yang UKM ini kan. Jadi manajemen keuangan itu penting, pembukuan itu penting. Sekarang saya baru dapat ilmunya bahwa ketika kita gagal melakukan pembukuan, gagal pula bisnis itu. Dan saya pernah mengalami itu. Sampai semua aksesoris saya, emas, cincin bilang harus digadekan. Gara-gara saya nggak bisa bayar supplier kan. Itu tahun 2007 kalau nggak salah. Karena apa? Karena hasilnya banyak. Saya pakainya juga banyak. Tetapi kita lupa bahwa itu adalah uang usaha gitu ya. Nah, itu pengalaman yang luar biasa karena kita harus hati-hati untuk mengelola uang karena uang yang kita hasilkan, laba yang kita hasilkan itu bukan milik kita semua. Tapi ada yang miliknya gerobak, ada yang miliknya supplier, ada yang miliknya staff, ada yang miliknya. Nah, mungkin sebagian kecil itu memang benar-benar pure milik saya gitu. Itu yang luar biasa. Jadi sempat saya marah sama istri saya, kenapa kok
kamu nggak bisa banyak supplier gitu. Nah ternyata uangnya banyak saya pakai gitu ya, buat nyuguh ini, buat beli sepeda, buat itu ya. Jadi Itu pengalaman luar biasa. artinya memang pengelolaan keuangan itu pilar yang paling penting ya. Dan itu ya ini juga kaitannya sama channel yang saya buat ini kan memang menekankan di situ pengelolaan keuangan. Karena memang banyak orang yang cari uang bisa, tapi nggak bisa mempertahankannya. Betul. Ya, kondisinya sama seperti waktu kita sekarang pandemi ini kan. Betul. Banyak orang di PHK, banyak orang kehilangan pekerjaan. Sebetulnya kan mereka tahun-tahun kemarin, bulan-bulan kemarin gajian tuh. Tapi sekarang tiba-tiba seolah-olah nggak punya uang sama sekali. Betul. Nah, gaji-gaji yang kemarin apa kabar? Betul. Intinya kan di pengelolaan keuangan kita. Nah, kalau di bisnis memang betul tadi harusnya memisahkan antara uang bisnis dengan uang pribadi. Nah, itu pelajaran dasar tapi sering dilupakan. Betul itu. Mungkin ya mayoritas pasti begitu. Betul. Termasuk ya saya mungkin sampai sekarang pun sampai kita sekarang masih sampai bandel sekarang kan masih ya. bandel. Saya belajar di mertua tadi bagaimana uang itu sebagian kita investasikan. Dan saya kan punya 6 saudara kan. Mereka rata-rata juga tidak menginvestasikan apa yang dia dapat. Gitu ya. Dan hampir sebagian besar saudara saya itu tidak banyak punya investasi. Saya walaupun kecil begitu mulai mengumpulin aset, ngumpulin ini, dicantolin ke sana, dicantolin ke sini. Karena tadi kan kalau untuk nabung saya nggak bisa, susah banget untuk nabung gitu ya. Maka lebih baik saya beli aset, gitu ya, termasuk asuransi. Gitu. Dari sekian banyak cabang pernah ngalami omset tertinggi itu sampai berapa? Kalau lebaran itu Pak, Lebaran. kalau lebaran begitu laba bersih itu bisa hampir 48 juta. Terus yang mungkin sekitar 2 tahun yang lalu itu paling tinggi sekitar 65 juta. Bagaimana caranya untuk memproteksi, artinya jangan sampai bocor. Iya. Nah itu gimana? Dimulai dari gudang nggak sebenarnya Kak. Berapa saya belanja, berapa hasil, kemudian berapa yang tersisa itu bisa terekod semua Kak. Oke, berarti kuncinya di pencatatan yang baik Pencatatan ya. pertama ada di manajemen gudang. Gitu. Jadi kita jadi ngerti berapa stok saya gitu ya. Dan itu baru saya lakukan mungkin habis 2010 habis saya ketipu. Sebelumnya pokoknya percaya aja gitu. Ya. Karena merasa duitnya udah banyak gitu kan ya. Begitu omset turun saya mulai cari kenapa turun. Nah, dari Camta lalu kita sekarang lagi ada di Poci Blirik ya. Ya. Nah, itu ada cerita khusus nggak? Kok bisa sih ya dari burger di pinggir jalan kok bisa nyampe ke warung makan gitu. Saya selalu membuat dreaming book namanya Pak. Kemudian saya pengen punya usaha sendiri. Impian sebuah warung tradisional Pak. Waktu itu saya mikir, saya pokoknya pengen beli tanah, punya tanah 1.500, kemudian ada bangunan Jawa di situ, ada warung di situ dan bisa homestay. Itu saya buat tahun 2017 kalau tidak salah. Dreaming book itu ya. Waktu saya mengajar anak-anak muda bikin dreaming book. Tapi kita sendiri saya nulis juga. Saya nulis itu ya. Dari buku yang saya pernah baca hal seperti ini itu namanya law of attraction. Ya, law of attraction. Kita maunya apa ya kita pikirkan, kita bayangkan. Percaya tidak percaya bisa terjadi gitu. Ya, what you think, what you get gitu ya. Tulis, digambar, kemudian ditempelkan di tempat-tempat yang kita bisa lihat tiap hari. Ya, mau sukses apapun, mau bahagia apapun, kalau kita nggak pernah berbagi, menurut saya nggak ada artinya. Pak Nugi ada pesan-pesan apa untuk teman-teman yang baru mau mulai bisnis dan sudah menjalani bisnis? Iya, kalau bagi teman-teman yang akan mulai bisnis, jangan pernah takut untuk memulai bisnis karena kalau berhasil hasilnya luar biasa, bisa beri kesempatan pada orang lain untuk bisa bekerja di tempat kita. Jadi jangan ragu-ragu bagi yang akan memulai bisnis. Bagi teman-teman yang sudah jalanin bisnis, saya cuma pesan satu, pembukuan itu penting. Manajemen keuangan itu sangat penting gitu ya. Dan jangan pernah berhenti pada satu titik, terus kembangkan. Gitu ya. Yang terakhir pesannya, kalau nanti sudah tumbuh, jangan lupa ikut menumbuhkan bisnisnya orang lain. Supaya berkah kita juga bisa sampai ke banyak orang, tidak hanya kita yang merasakan. Nah itu tadi kita udah ngobrol-ngobrol seru sama Pak Nugi. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan bisa menjadi insight positif buat yang nonton, bisa bermanfaat ya. Oke, sampai di sini video kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Warung Poci Blirik menyajikan berbagai macam minuman seru. Tentu yang paling utama yakni wedang rempah.
Sesuai dengan namanya, penyajian minuman di tempat ini menggunakan poci blirik yang khas. Rasa yang dihasilkan akan memukau para pengunjung warung poci blirik. Wajib dicoba. Warung ini menyediakan pula minuman lain seperti teh tubruk gula batu, kopi lokal yang ikut digemari pelanggan, dan masih banyak lagi. Tidak ketinggalan, warung poci blirik juga terkenal berkat menu masakan rumah khas masyarakat Jawa. Meski tampak sederhana, namun menu tersebut dijamin enak di lidah. Makanan yang terdapat di warung ini antara lain sayur lodeh, sayur lombok ijo, brongkos tahu kacang tolo, dan lain-lain.